أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية من أهل الجنان وفتحيتهم فيها السلام سلام قولا من رب رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang jawab salam insyaallah mudah-mudahan masuk surga. Yang tak jawab salam insyaallah mudah-mudahan masuk angin. Pikirlah yang tak jawab salam tadi. Tidak. Masya Allah, tidak Bapak Ibu ya, tetap teriring doa yang terbaik untuk kita galau-galau. Ya, kami ulangi, mudah-mudahan salam ini kelak akan menghantarkan kita menjadi sebab semuanya kelak masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ane tak takut di doa masuk angin. Masuk angin tu nah Ustaz, antara dua. Tidak laju, tidak tu. Ya laju tu lah. Masya Allah ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah lahul ardu was samawat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhiril hayat wa man tabi'ahum ila akhiril mamat wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di waktu yang mulia ini yaitu waktu fajar, waktu subuh, yang mana ini adalah seabdul-abdulnya waktu dikarenakan aktsarun nas, kebanyakan daripada manusia itu terlalaikan dari waktu-waktu seperti ini. Jadi alhamdulillah kita yang khususnya saat ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-mukhtar, yakni terpilih daripada hamba-hamba tersebut ya, dijauhkan daripada yang terlalaikan. Maknanya kita bisa menghidupkan waktu fajar ini dengan hadir ke rumah Allah dengan izin Allah, dan juga bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ta'lim ya, ceramah agama dengan sharing bersama-sama ya masalah agama, yang mudah-mudahan insyaallah dengan sebab duduk inilah kelak ini bukan menjadi terakhir tetapi kelak akan berlanjut ya, akan masuk ke dalam syurga kita bersama-sama, akan duduk bersama-sama kelak ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, senantiasa kita bersyukur kepada Allah, dan juga tak lupa senantiasa juga kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau hingga nanti akhir kiamat nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, yang mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau semua senantiasa dipanjangkan serta diberkahi umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan senantiasa bisa mengajak kita untuk selalu bisa memakmurkan daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa pada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kesemuanya ya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tanpa terkecuali kita yang hadir saat ini mendapatkan pandangan rahmat dari Allah serta berkah umur yang panjang juga dari Allah, dan mudah-mudahan senantiasa urusan kita dunia akhirat dipermudah dan dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari Ahad, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, kalau di tertera sesuai dengan tanggalnya itu tepatnya tanggal 9 Zulhijjah tahun 1445, yang mana alhamdulillah di hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, ya, kesempatan umur yang berkah mudah-mudahan dari Allah, ya, yang mana alhamdulillah di waktu ini Bapak Ibu adalah waktu yang mulia, waktu al-mustajab, waktu yang mustajab, ya, dikarenakan di hari ini ya kita kenal dengan hari Arafah, ya. Arafah di sini dari kalimat atau dari kata Arafa ya'rifu, ya, artinya mengetahui. Jadi hari ini adalah hari yang khusus, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkaitan dengan itu 9 Zulhijjah, ya, itu bulannya tadi bulan Zulhijjah, ya, yang mana bulan Zulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah atau yang kita kenal dengan Ashhurul Hurum, ya, bulan yang mendapatkan khususian dari Allah, yakni bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini Allah jelaskan sudah di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah, yakni yang Allah katakan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, bahwasanya sesungguhnya kata Allah jumlah bilangan bulan yang sudah Allah ciptakan, yang sudah Allah jadikan itu berjumlah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ya, dan dari 12 bulan tersebut Allah rampingkan, Allah perkecilkan lagi, itu ada 4 bulan, yang maknanya itu Allah rampingkan dikarenakan Allah khususkan untuk keempat bulan tersebut, ya, yaitu berupa pahala, berupa ganjaran daripada kebaikan-kebaikan yang diisi atau yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, teringat bahwasanya di bulan-bulan tersebut, Ashhurul Hurum tersebut, perperangan saja diharamkan Bapak Ibu sekalian. Perperangan. Seandainya ada orang muslim mukmin berjihad dikarenakan menegakkan kalimatul haq, yang membasmi yang daripada kemungkaran, ya, melawan daripada kezaliman, yang mana ini memang perintah dari Allah, ya, sebagaimana dulu, ya, Rasulullah SAW serta para sahabat melaksanakan, yaitu perperangan, ya. Bahkan jikalau itu benar, jikalau memang itu ingin dilakukan, itu dilarang. Kenapa? Dikarenakan untuk memuliakan daripada bulan Ashhurul Hurum. Lalu bagaimana Bapak Ibu sekalian seandainya, ya, kalau perperangan saja diharamkan, yang jelas-jelas mungkin niatnya untuk membela Islam, lalu bagaimana seandainya, ya, kalau itu, ya, perperangan juga, tetapi perperangan, ya, atau pembunuhan atau kezaliman itu kita lakukan atau orang-orang itu lakukan dalam artian menzolimi, memerangi diri mereka sendiri, yakni maknanya mereka masih melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Perperangan saja jelas-jelas yang itu ada unsur untuk menegakkan agama Islam, itu dilarang, ya. Lalu bagaimana dengan perbuatan maksiat? Maka sungguh orang-orang seperti ini pasti akan mendapatkan ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang pasti akan berat yang akan Allah berikan kepada orang-orang seperti ini. Na'udzubillah min zalik. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai hal-hal yang itu berbau daripada sifat kezaliman, yang unsur-unsur daripada perbuatan maksiat, ya, jangan sampai itu ada yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, bil khusus kita yang sudah mengetahuinya, yang ada di bulan Zulhijjah ini, yang mana bulan Ashhurul Hurum itu ada 4 bulan sesuai dengan yang dikatakan Allah tadi, 3 yang berturut-turut, yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam maqalah ulama dikatakan man zalama zulima, barang siapa yang menzalimi pasti dia akan dizalimi. Menuju bahasa kita tuh hukum karma. Nah, ya. Siapa yang bertindak, siapa yang melakukan, pasti dia akan mendapatkan buah daripada perbuatannya tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu, ya, ditambah lagi,
ini berada di bulan Asyhurul Hurum. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu kita lakukan. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu menjadi sebab nanti Allah Subhanahu wa taala akan murka, akan memberikan azab yang sangat pedih untuk orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat di bulan Asyhurul Hurum. Maka berkaitan dengan itu, ya alhamdulillah umur kita yang Allah berikan kesempatan sampai saat ini, ya mungkin barangkali menjadi bukti bahwasanya Allah saat ini alhamdulillah meridhai diri kita, memberikan pandangan rahmatnya kepada kita, sehingga kita mendapatkan kesempatan, ya mendapatkan suatu andil untuk lanjut melakukan perbuatan taat kepada Allah, melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bil khusus di bulan Asyhurul Hurum ini. Jikalau tadi perbuatan maksiat, ini sebaliknya perbuatan yang taat dengan berbagai macam cara, dengan selalu melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, dengan selalu ya melaksanakan sholat sunnah duha, dengan senantiasa selalu menjalankan sunnah, yaitu berpuasa di hari Kamis, di hari Senin, atau ayyamul bid, ataupun di hari ini yaumul Arafah, ya, ataupun melaksanakan sedekahnya, ya sedekah secara rahasia atau sedekah yang kita insya Allah akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh perbuatan-perbuatan yang insya Allah nanti akan mendapatkan jaza, yaitu ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, di bulan Zulhijjah ini, bulan yang kedua daripada Asyhurul Hurum ini, ya mari kita maksimalkan ibadah kita dengan tadi, ya sudah kita sedikit bahas, ada ibadah ini, ibadah itu, atau paling tidak Bapak Ibu sekalian kita istiqomah di ibadah tersebut. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan kematian untuk kita. Kata Rasulullah SAW, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seorang hamba tersebut kelak akan dicabut oleh Allah sesuai dengan perbuatannya semasa hidupnya. Jikalau semasa hidupnya syukur-syukur, alhamdulillah, rajin ke masjid, rajin ke rumah Allah Subhanahu wa taala, rajin dengan zikir, salawat, masya Allah, rajin dengan tilawah Qur'annya, rajin dengan sedekahnya, rajin dengan puasa sunnahnya, fa insyaallah nanti akan dicabut oleh Allah itu sesuai dengan istiqomah daripada perbuatannya. Ya, berapa banyak kita dapati, bukan hanya mungkin dari sebelah kanan, sebelah kiri kita, tetangga kita, atau sanak famili kita, bahkan sesuai dengan secara umumnya di media sosial saja, di sini, di situ banyak, ya, ketika lagi ngaji, ketika lagi membaca Al-Quran dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang sujud karena rutin, tidak menghiraukan, oh si A mengatakan, oh sok rajin, oh sok alim, sok ini, tapi dia lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah lihat, Allah pandang dengan rahmat Allah, sehingga ketika dia meninggal Allah cabut dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Allah tidak memandang daripada oh si A, oh Bapak A, oh Bapak B, oh dia sedekahnya lebih banyak di masjid. Tidak. Yang Allah lihat adalah qulubikum, yaitu hati-hati kita. Kenapa? Karena kita secara umumnya tidak bisa melihat, oh si Bapak A, si Bapak B, tidak bisa melihat hati hati Bapak C, hati Bapak D, tidak. Ya kenapa? Karena yang bisa melihat dan yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau perbuatan salat, sedekah, mungkin itu bisa dilihat, oh rajin. Dari situlah ujian kita. Oh, aku dilihat nih oleh si kawan aku si A, dilihat nih oleh mertuaku, oh dilihat nih oleh calon istriku, lalu ya, laju maksiat penyakit hati tadi timbul. Oh, lebih lagi rajin baca ayatnya tadi, yang tadi cuman surat Al-Ikhlas, ini surat Al-Baqarah. Masya Allah, ya rakaat pertama lupa pula karena tidak biasa tadi. Ya rakaat kedua, tadi biasa cuman inna a'tayna, ini macam Al-Waqi'ah misalnya, beda. Nah ini tadi kalau seandainya disertai bukan dikarenakan Allah, sudah ya, apa yang terjadi? Amal ibadah tersebut mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin Bapak Ibu sekalian, ya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ini yang diinginkan oleh Allah, wa nusuki, tujuanku,
wa mahyaya wa mamati, kehidupanku, kematianku lillahi rabbil alamin, karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kuburan tidak ditemani oleh yang kita senangi tadi Bapak Ibu. Tidak ditemani oleh mobil kita, tidak ditemani oleh istri tercinta kita, tidak, tetapi sendirian. Lalu bagaimana? Ya, siapa yang akan menemaninya? Itulah amal-amal ibadah kita. Amal, Masya Allah, si Bapak A kata malaikat, ya Allah, kami menjadi saksi, isyhadu, kami menjadi saksi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para malaikat, kenapa? Hamba tersebut istiqomah ya Allah, tidak pernah meninggalkan salat duha, menjadi teman nanti di alam kubur nanti, ya, menjadi sahabat di dalam kuburannya. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah taat kepada Allah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya, jangankan di bulan Dzulhijjah, di hari-hari biasa saja masih banyak perbuatan yang terlalaikan. Na'udzubillahnya masih nak bermaksiat. Ya, bagaimana ini nanti akan membahagiakan diri kita Bapak Ibu sekalian? Mungkin bahagia di dunia, apakah nanti lanjut di kuburan sampai di akhirat? Tidak. Ya, sebagaimana sampai-sampai ahlul kubur, penduduk kubur itu Bapak Ibu mengatakan apa? Dalam Al-Quran, dalam surat Sajadah, ya, yang dijelaskan, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, absarna, bahwasanya kami sudah melihat ya Allah. Apa yang kami lihat? Apa yang kami saksikan? Oh, orang yang diazab di neraka-Mu ya Allah. Wa absarna, ya Allah, kami melihat apa? Oh, orang yang mendapatkan kemuliaan dari-Mu ya Allah. Engkau muliakan, Engkau masukkan ke dalam surga, Engkau jadikan kuburannya seperti bak istana yang megah. Bukan kuburan memang yang sempit, tetapi Allah luaskan kuburannya. Kami lihat semuanya itu ya Allah. Kami menjadi saksi ya Allah. Lalu ya apa ahli kubur mengatakan? Farji'na ya Allah, kembalikan kami ya Allah. Hidupkanlah kami lagi ya Allah. Kenapa? Karena pengen nak berbuat kebaikan, karena pengen nak taat, karena pengen baru nak melaksanakan sholat, karena pengen baru nak ke masjid. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada lagi, ya. Apa kata Allahnya? Tidak ada manfaat lagi, ya. Tidak ada manfaat lagi, ya. La yanfa'u malu wala banun illa ma atallaha biqalbin salim. Yakni maknanya daripada ayat ini mengatakan tidak ada manfaat Bapak Ibu. Ya, kita memiliki anak atau istri atau semuanya yang sifatnya duniawi ini, yang itu tidak menjadikan diri kita bisa mendapatkan ridha dari Allah. Kita punya istri, kita didik, kita punya anak, kita didik, kita punya harta, kita arahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dilakukan, ya apa yang terjadi? Dia akan menuntut kita. Dan yang kedua apa? Kecuali kata Allah tidak akan manfaat. Apa yang bermanfaat? Illa ma'atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang sehat, hati yang itu mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan selalu ya berupaya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, kita semua yang Allah berikan kesempatan umur saat ini, ya ini adalah buah daripada ketaatan yang mungkin sudah kita lakukan, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, man tala umruhu hasuna amal. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, ya itu sudah pasti hasuna amalu, ya diisi dengan amalan-amalan yang hasan, yang baik, yang taat kepada Allah. Jikalau Ustaz, Aisyahnya Ustaz ada Ustaz itu umurnya 60 masih nak main ini, nak main gaplek, nak berjudi, na'udzubillahnya. Nah ini, ya apakah itu bagian dari hadis tadi? Mungkin Bapak Ibu, ini ada dua. Ya ada dua. Apa? Yang pertama itu berupa rahmat, kasih sayang dari Allah, yang memang Allah hendakkan umur tersebut yang panjang tersebut dikarenakan Allah mencintai hambanya, atau sebaliknya, ya menjadi apa? Menjadi hukuman, yang menjadi ancaman dari Allah. Biarlah umurnya panjang kata Allah. Semakin panjang semakin berat nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umat-umat terdahulu saja Bapak Ibu sekalian yang ratusan tahun itu luar biasa nanti hisabnya dari Allah. Bayangkan seluruh manusia yang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar itu satu persatu dihisab, ditanya dari hari dia balik sampai dia meninggal. Nah ditanya, hari ini kau makan mak mano, dari mano, duit dari mano, ya. Baru sikap uang. Matahari tadi bocok palak sejengkal, ya. Bayangkan panasnya luar biasa. Kita bayar beribu-ribu kilometer itu,
Bapak Ibu, tengah siang hari, tegaklah tengah-tengah apa namanya lapangan itu, yang kilometer panas apa tidak? Panas. Ini nanti dia yaumil mahsyar cuma sejengkal Bapak Ibu sekalian. Di atas kepala kita cuma sejengkal. Bayangkan. Dan siapa yang akan nanti menolong kita? Itulah nanti amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Yang rajin sedekah, yang rajin sholat, yang rajin azan, Masya Allah dipanjangkan nanti lehernya. Kenapa? Karena pada saat itu Bapak Ibu banjir keringat. Ya, keringat nanti akan kemana-mana, ya, meluber kemana-mana. Kenapa? Saking panasnya matahari di atas kepala kita. Ya, lalu bagaimana untuk bisa selamat? Maka perbanyaklah amalan-amalan soleh. Ya, sebagaimana jelas Allah sudah mengatakan ayat ini, ya mungkin sudah banyak kita menghafalnya, populer sekali. Apa kata Allah? Ya illalladzina amanu wa amilus solihat. Ya, apa kata Allah dalam surat Al-Asr? Innal insana lafi khusr. Bahwasanya para manusia itu dalam keadaan merugi. Rugi, ya, sangat rugi sekali. Kenapa? Karena mereka diberikan umur yang panjang oleh Allah, mereka tidak manfaatkan dengan baik. Mereka diberikan kesempatan dengan harta mereka tidak diarahkan untuk di jalan Allah. Mereka diberikan jabatan oleh Allah, diizinkan Allah untuk memimpin, tapi tidak bisa menjadi pemimpin yang benar. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? La fi khusrin, bahwasanya mereka dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, tapi ada yang tidak merugi, ya tidak celaka. Siapa? Amanu, itulah orang-orang yang beriman. Kalau sudah beriman Bapak Ibu sekalian, pasti selanjutnya apa? Wa amilus shalihat. Karena dia tahu, aku beriman, kalau aku ini dapat pahala, kalau aku maksiat dapat dosa. Ya, tahu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat, dan pasti dia adalah termasuk orang-orang yang mengerjakan amalan soleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan dia pasti juga akan menebarkan yang namanya kebaikan, yang namanya itu kebenaran disampaikan, yang mana itu kemungkaran disampaikan untuk tidak dikerjakan. Wa tawasau bis sabr, dan juga menyampaikan daripada hak-hak, yaitu kebenaran, tentang kesabaran, ya, tentang kejujuran. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, poin ini yang mengingatkan kepada kita, dari ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang merugi. Saat ini Allah pilih kita untuk hadir ke tempat ini, ya berarti alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian orang-orang yang merugi. Kenapa? Kita termasuk orang beriman, hadir ke masjid, ya, wa amilus shalihat, menghidupkan majelisnya. Mudah-mudahan, ya, ini adalah busyrah, adalah hadiah yang terbesar Allah berikan untuk kita. Ya, hadiah yang nikmat yang Allah berikan untuk kita. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai ini tidak istiqomah. Ya, hari ini hadir, besok tidak hadir. Besoknya hadir, besoknya tidak hadir. Ya, jangan. Tetap terus berjalan, terus tegakkan. Dikarenakan apa? Karena kita mengharapkan juga tadi, di awal tadi sudah kita bahas, mungkin mudah-mudahan nanti ketika aku meninggal, Allah wafatkan aku dalam keadaan yang serupa. Ya, sedang sujud, ya Allah, kata malaikat Israel, ya Israel, cabut hambaku. Sedang sujud, Masya Allah. Israel cabut hambaku itu, lagi main gaplek. Na'udzubillah min zalik. Israel cabut nyawa hambaku itu, lagi judi, lagi macam-macam. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu sekalian, yang ngeri sekali. Karena di situ saja sudah Allah tunjukkan azabnya, murkanya. Lalu bagaimana nanti kelanjutannya? Dua malaikat sudah siap dalam kubur. Sini kau. Masuklah sini. Pentungan, gebukan, macam-macam, beda. Yang disiap ke malaikat, lalu digebuk 7 lapis bumi, diangkat lagi, digebuk lagi, ya Allah. Belum lagi nanti di nerakanya. Na'udzubillah min zalik. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi ini peringatan yang keras untuk kita, dan juga ini adalah busyrah, yaitu kebahagiaan untuk kita. Kenapa? Karena kita saat ini Allah pilih untuk bisa melaksanakan, yaitu menuntut ilmu, ya, belajar bersama-sama. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, ya, ilmu ini mahal, ilmu ini nur, cahaya. Dialah yang akan menerangkan kehidupan kita. Dialah yang akan menjadi cahaya, menjadi penuntun kehidupan kita. Kalau kita ingin bisa mendapatkan atina fid dunya hasanah, yaitu kebahagiaan di dunia, ya, wa fil akhirati hasanah, sampai ke akhirat, maka salah satunya dengan
beribadah. Salah satunya dengan memiliki ilmu, dengan belajar. Karena fa inna ilmanu memberikan manfaat, tidak memberikan kebaikan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya jangan kita sia-siakan, ya Allah, ini umur ya jangan sampai kita sia-siakan. Tadi Rasulullah sudah memberikan kabar kepada kita, man tala umruhu, yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, hasuna amal, sudah pasti terisi dengan amalan yang baik. Ya, kalau umur kita saat ini sudah sekian, nah mudah-mudahan ya umur tersebut terisi dengan yang baik. Karena pada intinya kalau kita berstatement atau beropini, ya aku ini taat terus, mudah-mudahan yang meninggal lebih taat lagi, tidak ada. Karena semuanya adalah takdir dari Allah. Maka dari itu jaga hati kita. Jaga, jangan sampai ada sifat sombong, jangan sampai ada sifat penyakit hati yang itu nanti akan menjebak diri kita, yang akan menjadikan diri kita yang tadi baik malah menjadi hancur, menjadi hal yang buruk untuk diri kita. Karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan itu bukan semata-mata karena Allah. Yang kita lakukan itu yakin bahwa karena kita bisa, karena kita kuat, bukan. Tapi harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya kembali lagi ya kita sedikit membahas tentang 9 Zulhijjah, yaitu daripada hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Yang mana Bapak Ibu sekalian, hari ini ya, kalau tadi sudah kita bahas poin pertama, sedikit pencerahan untuk kita, untuk kehidupan ya, untuk persiapan yang di waktu yang akan datang. Maka yang kedua ini berkaitannya sama ya, persiapan juga. Kenapa? Karena ya itu yang tentang berkaitan dengan hari Arafah. Hari ini ke-9 adalah hari yang luar biasa Allah berikan untuk kita, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ma min ayyamin, ya tidak ada daripada hari